Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan teori peluang aktuaria. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan coba membahas beberapa soal ya untuk persiapan kuis satunya. Jadi karena materinya lumayan banyak ya, jadi saya hanya ambil satu soal dari tiap babnya ya. Jadi kan ada 5 pokok bahasan ya. Nah, jadi saya ambil satu masing-masing ya dari setiap babnya itu. Eh, karena materinya terlalu banyak, jadi sebenarnya agak sulit ya melakukan prediksi kira-kira soalnya itu akan seperti apa bentuknya. Jadi ini saya hanya mengambil beberapa soal yang ada dari buku juga ya, dari buku Walful yang sekiranya itu masih mirip-mirip lah ya dengan soal kuis ataupun UTS tahun sebelumnya. Ya harapannya ini bisa menjadi gambaran dan juga persiapan teman-teman untuk menghadapi kuis yang akan datang ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi di sini dikatakan ya ini soal yang pertama itu terkait peluang ya. Jadi suatu jaringan toko cat itu memproduksi dan menjual cat latex dan juga semi gloss. Nah, berdasarkan data penjualan jangka panjang, peluang seseorang pelanggan membeli cat latex itu adalah 0,75. Kemudian dari pelanggan yang membeli cat latex, 60% juga membeli roller. Oke. Nah, hanya 30% dari pelanggan yang membeli cat semi gloss juga memberi roller. Nah, seorang pelanggan yang dipilih secara acak membeli roller dan satu kaleng cat. Nah, berapakah probabilitas bahwa cat yang dibeli itu adalah latex? Gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita karena di sini ini sudah saya bold ya untuk melihat ya ini adalah L gitu ya kita simbolkan yang ini adalah S. Kemudian roller itu kita anggap sajalah dia sebagai R gitu. Nah, jadi probabilitas bahwa pembeli itu membeli cat ini adalah menyatakan probabilitas L ya atau VL lah ya kita tulisnya sebagai VL aja. Nah, kemudian probabilitas ini yang dia membeli cat latex 60% yang juga membeli roller gitu ya. Berarti ini eh, probabilitas bahwa R-nya itu dia bersyarat L ya harusnya ya. Iya, benar ya. Hmm, Probabilitas RL-nya ya. Kemudian di sini 30% ini adalah semi gloss yang membeli roller, berarti ini adalah probabilitas sorry, probabilitas bahwa R-nya itu bersyarat dia S gitu ya. Jadi yang ditanya itu adalah peluang bahwa dia itu cat latex ya. Kalau misalkan dia roller berarti probabilitas berarti dia L bersyarat R ya. Dia latex dengan syarat dia membeli roller gitu ya. Nah, jadi dari sana tadi kita tahu bahwa PL-nya itu 0,75 yang latex ya, sehingga PS itu tentunya adalah sisanya yaitu 0,25 ya. Itu adalah konsep dari penjumlahan peluang karena totalnya harus 100%. Nah, kemudian probabilitas R bersyarat L-nya 0,6 dan probabilitas R bersyarat S-nya itu adalah 0,3. Nah, tadi ini yang ditanya ya. Nah, probabilitas L bersyarat R itu adalah sama aja dengan probabilitas R bersyarat L dikali probabilitas L dibagi dengan probabilitas R. Nah, ini sama aja dengan probabilitas sorry, peluang R bersyarat L dikali peluang L dibagi dengan peluang R bersyarat L dikali peluang L ditambah peluang R bersyarat S dikali dengan PS. Ya, berarti bisa kita tuliskan tadi ini peluangnya adalah 0,6. Saya tulis aja sebagai 6 per 10 ya. Nanti siapa tahu bisa disederhanakan untuk mempermudah perhitungan. Kemudian VL-nya 0,75. 0,75 itu adalah 3 per 4 ya. Dibagi ini 6 per 10 dikali 3 per 4 ditambah PS-nya itu 0,3 ya, berarti 3 per 10 dikali dengan PS-nya ini berarti 0,25 yaitu 1/4. Oke. Ini berarti 6 kali 3 18 per 40.
dibagi ini 18 per 40 ditambah 3 per 40 berarti 18/21 ya. Nah, berarti sama dengan 18 per 21 ya, atau ini sama-sama bagi 3 6 per 7 ya. Nah, jadi di peluangnya 47. Jadi 6 dari 7 orang yang dipilih secara acak itu dia membeli roller dan membeli cat gitu ya. Begitu saja untuk nomor satu. Jadi eh, ini itu merupakan konsep dari aturan bias ya. Aturan bias ya. Setahu saya aturan bias ini cukup sering masuk dalam ujian-ujian ya. Jadi silakan dipahami kembali lah ya untuk soal-soal terkait dengan aturan bias. Nah, kita coba ke contoh soal yang berikutnya ya. Soal yang berikutnya ini dari bab 2 terkait dengan pengubah acak dan juga distribusi peluang. Oke, jadi faktor penting dalam bahan bakar rudal padat adalah distribusi ukuran vertikal. Nah, masalah yang signifikan terjadi jika ukuran vertikal terlalu besar. Dari data produksi di masa lalu, telah ditentukan bahwa distribusi ukuran vertikal dalam mikrometer memiliki fungsi densitas seperti ini. Fx sama dengan C X pangkat min 4 untuk X lebih dari 1 dan 0 untuk X yang lainnya. Tentukanlah nilai C agar fungsi tersebut merupakan fungsi densitas yang valid. Kemudian tentukan fx untuk menghitung probabilitas x-nya lebih dari itu. Oke, soal seperti ini juga sering muncul ya, saya lihat di kuis ataupun UTS. Jadi kita harus memahami seperti apa sifat dari fungsi densitas ya. Ingat, fungsi densitas itu minta hingga sampai tak hingga dari fx itu sama dengan satu. Ya. Oke, kalau kita lihat karena batasnya di sini dari satu, maka nanti eh, kita harus punya integral dari satu. Sorry, ya begini ya. Satu itu sama dengan integral dari satu sampai tak hingga fx dx. Ya, sama dengan integral dari satu sampai tak hingga c x pangkat min 4 dx sama dengan c per min 3 sorry bukan x pangkat min 3 ya X pangkat min 3 masukin tak hingga dan satu. Nah, jadi ini sama aja dengan ketika tak hingga ini pasti nol ya. Jadi nol, kemudian ketika ini satu dikurang berarti eh, min C per 3. Oke, ini sama dengan C per 3. Nah, jadi satu itu sama dengan ya, satu sama dengan C per 3. Dengan kata lain kita peroleh C-nya sama dengan 3. Ya, jadi nilai C-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan fx. Oke, jadi ingat aja ya, fx itu, oh masih ada space ya. Saya tulis ulang saja ya. Kita kali tidak ada space sama dengan c per 3 ya. Jadi eh, c sama dengan 3 ya, karena ini satu sama dengan c per 3, satu kali 3 sama dengan c per 3 kali 3 ya, 3 sama dengan c. Nah, kemudian tadi fx ya, diminta untuk fx. Nah, fx itu adalah integral dari 0, sorry, tadi karena fungsinya itu dimulai dari satu ya, jadi dari satu sampai x ya. Ingat kalau fx secara umum itu adalah minta hingga sampai dengan x fx dx gitu ya. Nah, fx-nya ini kita menjadi ftdt saja ya, karena kita pakai fungsi fx, jadi ftdt. Nah, sama dengan integral satu sampai x 1 sampai X, FTDT-nya berarti 3X, sorry bukan 3X, 3T ya. 3T min 4 DT. Sama dengan 3 per min 3 T min 3 masukin X dan juga eh, 1 ya. Atau ya sama aja dengan minus T min 3 min X min, sorry, masukin X dan 1 ya, sama dengan min X min 3
dikurang min satu ya. Atau ya sama dengan 1 dikurangin 1 per X pangkat 3 ya, untuk X-nya lebih dari 1. Oke. Kemudian kita diminta juga untuk menentukan probabilitasnya X-nya itu lebih dari 2 ya. Oke. Nah, probabilitas X lebih dari 2 ini sama aja dengan 1 dikurang probabilitas X kurang dari sama dengan 2. Ya, ini sama aja dengan 1 dikurang F2 ya, sama dengan 1 dikurangin 1 min 2 pangkat 3 ya, sama dengan 1/2 pangkat 3 atau 1/8 ya. Jadi probabilitasnya adalah 1/8. Ya, seperti itu saja untuk yang nomor 2. Ya, jadi cukup mudah. Jadi ingat aja kalau untuk menentukan nilai C itu kita harus melakukan pengintegralan totalnya itu 1 gitu ya untuk semua intervalnya. Oke. Itu nomor 2 ya. Kita langsung lanjut saja ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini terkait dengan harapan matematika, itu biasanya muncul terkait ketaksamaan ya. Jadi silahkan dipelajari untuk ketaksamaan Markov, Chebyshev, dan juga eh, satu lagi apa ya namanya, saya lupa. Yang satu lagi, nanti kan ada 3 ya kemarin ya, yang dipelajari, nanti silahkan dipelajari masing-masing ya seperti apa. Nah, kita coba lihat contohnya di sini. Misalkan seorang individu diambil secara acak dari populasi individu yang memiliki pendapatan tahunan rata-rata sebesar 40.000. Tentukan peluang bahwa pendapatan individu yang diekstraksi lebih besar dari 200.000. Oke, jadi ingat aja bahwa dalam ketaksamaan Markov ya, eh, probabilitas X itu lebih dari suatu sama dengan A itu bernilai kurang dari sama dengan ekspektasi X dibagi dengan A. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui probabilitas bahwa X-nya itu dia lebih dari sama dengan 200.000 ya, ini akan kurang dari sama dengan ekspektasinya tadi 40 ya, dibagi dengan 200.000. Ya, ini coret ya, berarti sama dengan 1/5 atau 0,2 ya. Jadi probabilitasnya adalah 0,2. Seperti itu saja untuk nomor 3. Jadi dipahami aja ya. Untuk kesamaan Markov, Chebyshev, itu dipahami seperti apa ya. Sama yang satu lagi tadi, saya juga lupa namanya apa ya. Nah, ini berikutnya kita lihat ya. Ini terkait dengan distribusi diskrit khusus. Kita coba lihat kasusnya. Distribusi studi nasional ya, suatu studi nasional yang meneliti sikap terhadap antidepresian itu mengungkapkan bahwa 70% respon percaya bahwa antidepresan itu sebenarnya tidak menyembuhkan apapun, mereka hanya menutupi masalah yang sebenarnya. Nah, berdasarkan studi ini, jika 5 orang akan dipilih secara acak, berapa peluang bahwa 3 orang akan memilih pendapat ini, kemudian lebih dari 4 orang memilih pendapat ini. Oke. Nah, pertama-tama kita bisa lihat ya di sini ada probabilitas bahwa 70% respon percaya. Berarti di sini ada 2 kemungkinan ya. Kalau kita lihat ada 2 kemungkinan, yaitu percaya atau tidak percaya. Ya, berarti di sini kita tahu dia itu berdistribusi binomial dengan peluang suksesnya katakanlah 0,7 atau 7% ini. Ya. Nah, jadi yang pertama yang A, kita ingin mengetahui berapa probabilitas X-nya sama dengan 3. Yang B itu probabilitas X-nya lebih dari 4. Nah, di mana probabilitas X sama dengan X kecil untuk distribusi binomial itu adalah kombinasi dari N, X, kemudian P dipangkatkan X, lalu 1 min P dipangkatkan N min X. Di mana kita punya N-nya di sini adalah sebanyak 5, gitu ya. Nah, jadi ini cukup mudah sebenarnya.
Untuk yang poin A, kita bisa dapatkan ya, probabilitas X sama dengan 3 itu sama dengan kombinasi 5 dari 3, kemudian 0,7 dipangkatkan 3, 1 kurang 0,7 dipangkatkan 5 dikurangin 3. Nah, ingat kombinasi nx itu adalah n faktorial, x faktorial, n min x faktorial. Nah, jadi ini sama aja dengan 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Kemudian ini 0,7 dipangkatkan 3, lalu ini 0,3 dipangkatkan 2. Oke, ini 5 faktorial. Oke, ingat lagi ya, n faktorial itu adalah eh, n dikali n min 1 dikali dan seterusnya sampai 2, 1 gitu ya. Nah, jadi ini 5 faktorial dibagi 3 faktorial bagi 2 faktorial ini harusnya nilainya itu adalah 10 ya. 20 dibagi dengan 2. Ya, atau kalau saya jabarkan di sini ya. 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial itu 5 dikali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial, 2 kali 1 gitu ya. Jadi ini hilang, yang ini sisa 2 jadi hasilnya 1. Kemudian 7 pangkat 3 itu 343 ya. 343 ini karena 0, berarti 3 pangkat ya, 0,343. Kemudian kali 0,3 dikuadratkan itu 0,09 ya. Nah, berarti sama aja dengan ini tinggal dihitung ya pakai kalkulator. Berarti 10 kita kalikan dengan 0,343. Kita kali lagi sama 0,09. Hasilnya itu 0,3087. Itu untuk yang A. Oke. Kemudian untuk yang B tadi adalah probabilitas X-nya lebih dari 4 ya. Probabilitas X lebih dari 4 ini berarti sama aja dengan karena n-nya hanya 5 ya, probabilitas X sama dengan 5 saja ya. Nah, ini sama aja dengan kombinasi 5 dari 0,7 dipangkatkan 5, 1 kurang 0,7 dipangkat 5 kurang 5. Ya, berarti sama dengan ini kombinasinya ini tentunya 1 ya. 1 dikali 0,7 dipangkatkan 5, ini 0,3 dipangkatkan 0 ya, atau sama aja dengan 0,7 dipangkatkan 5. Ya, nanti ini bisa dihitung nilainya berapa. Seperti itu saja. Jadi biasanya untuk kasus distribusi diskrit yang paling umum muncul itu biasanya terkait dengan binomial gitu ya. Atau bisa juga perkembangan dari distribusi binomial ya, entah itu multinomial ataupun hipergeometrik ya. Itu juga bisa ya. Yang sering muncul. Nanti silahkan dipelajari kembali masing-masing distribusi. Nah, kita lanjutkan ini soal yang terakhir, yaitu terkait distribusi kontinu khusus. Jadi, misalkan umur layanan dalam tahun dari suatu baterai alat bantu dengar adalah Pak Ubah Acak yang punya distribusi Weibull. Oke, di sini distribusinya Weibull dengan parameter alfanya setengah dan betanya itu adalah 2. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama, berapa lama baterai tersebut dapat diharapkan bertahan? Oke, berarti ini adalah ekspektasi X ya, ekspektasinya. Kemudian berapa peluang baterai tersebut masih berfungsi setelah 2 tahun? Berarti probabilitas X-nya lebih dari 2. Oke, nah bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Jadi dalam hal ini berarti kita harus paham gitu ya, untuk distribusi Weibull itu dia seperti apa. Ya, mulai dari rata-ratanya itu bentuknya seperti apa, kemudian apa namanya untuk menghitung peluangnya juga seperti apa. Oke. Nah, jadi untuk distribusi Weibull ya, saya ingatkan kembali dulu ya. Eh, untuk X yang berdistribusi Weibull dengan parameternya adalah alpha beta,
maka ekspektasi X itu rumusnya adalah alfa dipangkatkan min satu per beta, lalu gamma dari 1 plus 1 per beta. Dan di sini kita punya fungsi fx-nya itu adalah 1 dikurang min alfa x pangkat beta ya. Nah, jadi dari soal yang ini kita tahu bahwa X itu dia berdistribusi Weibull dengan parameter alfanya adalah 1/2 dan betanya itu 2. Betanya sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa dapatkan ya untuk ekspektasi dari X-nya itu berarti alfanya yaitu 1/2, kemudian dipangkatkan min 1/2, oke. Kemudian gamma dari 1 plus 1/2. Sorry, 1/1 ya, betanya 2 ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini tinggal dihitung saja nilainya. Berarti ini sama aja kayak 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 1/2, kemudian gamma 3/2. Ingat ya, untuk gamma eh, K itu dia adalah K min 1 faktorial ya. Kalau dia K-nya itu bilangan bulat. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini kan dia nggak bulat ya. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Oke, ingat lagi fungsi apa namanya? Fungsi gamma ya. Bentuk dari fungsi gamma. Yes. Nah, fungsi gamma itu bisa kita hitung juga ya. Saya tulis di sini saja ya. Eh, Gamma K itu sama aja dengan integral 0 sampai tak hingga dari T pangkat K min 1 pangkat T dikurang E pangkat minus T ya, DT. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghitung ini K dari 3/2 ya. Jadi dari sini untuk K 3/2 berarti itu adalah integral 0 sampai tak hingga T dipangkatkan 3/2 kurang 1 E minus T dt ya, atau sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari T pangkat 1/2 E min T dt. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan integral parsial ya. Jadi misal kita punya U-nya adalah T pangkat 1/2. Dari sini kita peroleh DU sama dengan 1/2 T pangkat min 1/2 dt ya. Setengah, ya benar. Atau bisa kita tulis ulang, berarti bentuknya dt-nya itu sama aja dengan, oke ini saya pindahkan, saya ganti aja tulisannya menjadi t pangkat per 2 ya. 1/2 akar t deh gitu ya. Nah, jadi dt-nya itu sama aja dengan 2 akar t du. Kemudian, oke, atau sorry, kalau akar T itu kan dia sama dengan U ya, atau sama aja dengan 2U DU, itu ya. Nah, kemudian untuk dv-nya itu adalah E min T dt, sehingga V-nya itu adalah integral dari E min T dt ya, atau sama dengan ini itu min E min T. Ya. Nah, jadi kita bisa lakukan integral parsial tadi, sama saja dengan ini. Ingat aja integral parsial itu
integral V du, sorry, U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Nah, berarti U dikali V, U-nya tadi adalah akar T ya. Berarti akar T kita kalikan dengan V-nya itu adalah minusnya saya taruh di depan. Minus akar T, E minus T, masukin tak hingga dan juga nol. Kita kurangkan dengan integral nol sampai tak hingga V. V-nya tadi adalah yang ini ya. Minus E minus T. Hmm. Oke. Minus, E minus T. Kemudian di... Sorry. Ya, dt-nya bisa kita ganti menjadi sorry. du-nya ya. Du-nya itu oke sebentar. P du ya. V-nya adalah min oke. Terus tadi du. Du-nya itu adalah 1/2 ya. 1/2 akar T dt. Oke. Ini pastinya nilainya nol ya. Ketika tak hingga ini menjadi nol, ketika ini nol maka dia jadi nol ya. Nol. Oke, ini jadi positif. Jadi hasilnya adalah 1/2 integral 0 sampai tak hingga 1/akar T E minus T dt. Oke, kita balik lagi ke sini ya titiknya ya. Sebentar. Oke, oke, oke. Sebentar. Hmm, oh ini untuk kasus bilangan bulat ya. Eh, ternyata kalau gamma dari 1/2 itu dia sama dengan akar V. Ya. Nah, jadi kalau kasusnya tadi seperti yang ini, ya, ini sama aja berarti ini dengan akar 2 ya ini ya. Akar 2 kita kalikan dengan, nah sorry, gamma dari 3/2 itu dia sama saja dengan akar V per 2. Ya. Nah, jadi sama saja dengan 1/2 akar dari 2V. Ya, itu udah ekspektasinya. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah probabilitas X-nya lebih dari 2 ya. Probabilitas X lebih dari 2 itu sama dengan 1 dikurang probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 2. Atau 1 dikurang F2. Nah, tadi Fx-nya itu mana tadi ya? Oh ya, ini. Nah, fx-nya itu adalah 1 dikurang E min alpha X pangkat beta ya. Jadi kalau misalkan 1 min fx itu sama aja dengan E min alpha X pangkat beta. Nah, maka ini sama aja dengan E minus alfanya tadi adalah 1/2. Kemudian X-nya adalah dikali dengan 2, dipangkatkan betanya adalah 2. Berarti sama saja dengan E min 1/2 dikali 4 ya, atau E pangkat min 2. Ya, seperti itu. Oke, begitu saja mungkin untuk
persiapan kuisnya. Nanti silakan dicoba dipelajari lagi ya soal-soal yang saya eh, tampilkan di sini. Nanti bisa dicoba juga soal-soal ujian tahun sebelumnya ya. Nanti kalau misalnya bingung boleh ditanyain atau ada soal yang mau dibahas boleh disampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.